Halo teman-teman pecinta catur, kembali lagi Tarigan Catur Channel. Grandmaster Novendra Priasmoro berhasil tampil luar biasa ya pada ajang SEA Games Vietnam 2022. Pada turnamen yang menggunakan format waktu 90 menit plus 30 detik increment setiap langkahnya tersebut, Grandmaster Novendra total mengukir 2 kemenangan dari 2 babak yang telah berlangsung pada hari perdana penyelenggaraan turnamen, yaitu pada Selasa 10 Mei 2022, termasuk ketika berhasil mengalahkan wakil tuan rumah yaitu Grandmaster Tuan Minh Tran pada babak kedua. Bagaimana kira-kira permainan solidnya Grandmaster Novendra? Langsung saja kita simak ya. Di sini Grandmaster Novendra yang menggunakan catur bow putih memulai permainan dengan pion E4 dan dibalas Grandmaster Tuan Minh Tran dengan pion C5 membentuk ke dalam pembukaan pertahanan Sisilia. Pembukaan ini merupakan pembukaan yang paling digemari Grandmaster Novendra. Banyak nama-nama besar yang sudah dikalahkan di dalam pembukaan ini, terutama saat Grandmaster Novendra menggunakan catur bow putih, seperti salah satunya Grandmaster Hikaru Nakamura. Oke, kita lanjutkan ya. Di sini Grandmaster Novendra membalas dengan kuda F3 dan dijawab pion D6 oleh Grandmaster Tuan Minh Tran. Pion D4 seperti biasa pada balasan pembukaan pertahanan Sisilian pada umumnya, pion pukul pion di petak D4, kuda pukul pion di petak D4, dan kuda F6 mengancam pion putih masuk ke dalam variasi modern. Dan tentu saja dijawab oleh putih dengan kuda C3 dan kuda C6, mengajak pertukaran kuda oleh hitam yang tampaknya tidak diterima oleh putih. Putih menjawab dengan gajah ke petak G5 yang membuat permainan ini masuk ke dalam variasi Richter-Rauser, tetap di dalam pembukaan pertahanan Sisilia, dan variasi ini akan bertahan sampai akhir pertandingan nanti. Pion E6 dan menteri D2, pion A6 dan rokade panjang oleh putih, lalu gajah E7. Gajah pukul kuda di petak F6, pion pukul gajah di petak F6, dan pion F4. Gajah D7 dan gajah E2. Kuda pukul kuda di petak D4, menteri pukul kuda di petak D4, dan menteri A5 langsung menyerang ke pertahanan sayap menteri dari putih, tempat di mana raja putih berada oleh hitam. Gajah F3 dan rokade panjang juga oleh hitam, benteng D3 dan raja B8. Pion ancam menteri dan menteri skak di petak A3. Raja pindah ke B1 dan pion E5 ancam menteri putih. Di sini balasan dari Grandmaster Novendra cukup unik ya, dengan kuda ke petak D5. Jadi kalau hitam memutuskan pion pukul menteri, maka jelas benteng pukul menteri. Jadi seimbang, tapi di sini hitam tidak mau menukar menteri terlalu cepat dan memilih memindahkan menterinya ke petak A4 yang merupakan langkah blunder yang membuat Grandmaster Novendra unggul secara posisi plus 4,5, cukup besar di permainan yang sudah memasuki middle game. Menteri B2 dan benteng E8 melindungi gajah hitam. Benteng ancam menteri lagi dan menteri B5. Pion C4 ancam menteri hitam terus dan menteri pukul pion di petak C4. Ancam menteri hitam lagi dengan benteng ke petak C3 dan menteri D4. Benteng ancam menteri hitam lagi dan menteri mundur ke A7. Benteng C7 semakin agresif dari Grandmaster Novendra dan gajah A4 ancam benteng putih, dan kali ini dua benteng putih menguasai lajur C. Gajah mundur ke petak F8, benteng pukul pion di F7. Gajah H6, benteng pukul pion di petak F6, semakin menggerogoti pion-pion dari hitam.
hitam tidak tinggal diam dengan gajah pukul pion di petak F4, kuda pukul gajah, pion pukul kuda, dan benteng pukul pion di D6. Gajah C6, langkah blunder selanjutnya dari Grandmaster Tuan Mintran yang membuat Grandmaster Novendra dalam beberapa langkah ke depan menemukan langkah-langkah apik untuk membuat Grandmaster Tuan Mintran menyerah. Dimulai dengan benteng ke petak C5, pion A5, pion A3, dan benteng G8 mengancam pion, tapi percuma ya, ada gajah putih juga. Menteri D2, pion pukul pion di petak B4, menteri pukul pion di petak F4. Ini sangat berbahaya karena menteri putih menempati satu petak diagonal yang sama dengan raja hitam, dan di sini karena hitam takut terkena skakmat, hitam memilih langkah menteri ke petak A4. Coba teman-teman tebak satu langkah terakhir apa yang dilakukan oleh putih yang membuat hitam menyerah. Langkah itu adalah dengan gajah ke petak D1. Karena jika di sini menteri hitam pindah ke sini, maka jelas skakmat ya. Dengan benteng ke petak D8, raja hitam tidak bisa bergerak. Kalau di sini dilakukan langkah menteri ke sini, maka benteng skak juga, raja pindah, jelas benteng pukul menteri. Jadi semuanya serba sulit bagi Grandmaster Tuan Mintran. Oleh karena itu memutuskan untuk menyerah dari Grandmaster Novendra Priasmoro di langkah ke-33. Oke, menurut admin Tarigan Catur video kali ini cukup. Nantikan video-video selanjutnya tetap di Tarigan Catur Channel.